Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pertemuan kita hari ini membicarakan tentang evaluasi dan kontrol dari basic model of strategy management. Yang pertama dulu kita sudah bicarakan tentang environmental scanning. Yang kedua adalah strategi formulasi. Yang ketiga strategi implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi dan kontrol. Nah, dalam strategi evaluasi dan kontrol ini ada 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah internal review, kemudian external review, yang ketiga adalah performance metric and corrective action. Nah, dari 4 strategi evaluasi ini, yang pertama adalah evaluasi strategi. Artinya perusahaan merupakan tahapan di dalam proses manajemen di mana manajer puncak atau top manager menentukan apakah implementasi strategi yang dipilih dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian evaluasi adalah proses di mana manajer membandingkan hasil-hasil yang telah ditentukan dengan tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kontrol dari penilaian merupakan tahap akhir dari sebuah proses. Pengendalian ini merupakan tindak lanjut untuk melihat sejauh mana hal-hal yang telah terjadi, apakah yang telah direncanakan selama ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam operasional kegiatannya. Nah, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa orientasi pelaksanaan pengendalian adalah bagaimana sekarang, bagaimana sasaran kegiatan yang telah direncanakan, serta pengendalian atau pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengendalian dan evaluasi pada umumnya yang pertama adalah menentukan apa yang diukur, kemudian menetapkan standar kerja, mengukur kinerja aktual, dan mengambil tindakan perbaikan jika sesuatu melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Sehingga lahirnya yang disebut dengan internal review.
Artinya analisa lingkungan internal yang berkaitan dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian kemampuan dan kompetensi inti perusahaan, karena manajemen perusahaan atau penyusunan strategi perusahaan senantiasa dihadapkan pada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketidakpastian. Pasti itu terjadi. Ada namanya ketidakpastian, uncertainty. Kemudian terjadi kompleksitas, dan mungkin saja terjadi konflik dalam organisasi atau perusahaan. Umumnya orang mengatakan resiko, kepastian, dan ketidakpastian. Itu pasti 3 hal terjadi. Sehingga perlu ada namanya internal review. Nah, dalam banyak perusahaan mengevaluasi strategi hanya penilaian kinerja perusahaan, apakah aset perusahaan meningkat, apakah ada peningkatan profitabilitas, apakah penjualan meningkat, apakah tingkat produktivitas meningkat, apakah margin pendapatan, laba atas investasi dan pendapatan perusahaan meningkat. Nah, ini yang sangat perlu terjadinya namanya internal review. Sekali lagi, apakah perusahaan itu meningkat, apakah ada peningkatan profitabilitas, apakah penjualan meningkat atau sebaliknya, dan apakah tingkat produktivitas meningkat, dan apakah perusahaan memiliki margin pendapatan, laba atas investasi dan pendapatan perusahaan meningkat. Ini yang perlu dipahami di dalam internal review. Nah, kemudian ada namanya external review. Artinya analisis ini mungkin juga menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti ini. Bagaimana pesaing bereaksi terhadap strategi kita? Ya, sekali lagi, karena yang lalu saya sudah menyatakan bahwa produk yang kita hasilkan mungkin juga begitu yang dilakukan oleh kompetitor kita. Sehingga internal review ini memungkinkan suatu pertanyaan bahwa bagaimana pesaing bereaksi terhadap strategi kita, bagaimana strategi pesaing berubah, apakah memiliki kekuatan dan kelemahan dari pesaing inti. Mengapa beberapa pesaing strategi lebih sukses daripada yang lain? Ini external review yang perlu kita pelajari, berada di luar namun berpengaruh. Seberapa puas pesaing kita dengan posisi pasar mereka saat ini. Selanjutnya, external review yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak pesaing utama akan ditentukan sebelum mereka terjadi serangan-serangan balasan. Bagaimana kita bisa bekerja sama secara lebih efektif dengan pesaing kita.
Nah, oleh karena itu sejumlah faktor eksternal dan internal ini mencegah perusahaan mencapai tujuan tahunan dan jangka panjang mereka. Nah, faktor eksternal termasuk tindakan pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan demografis, dan tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin saja ada penghambat dari pemenuhan faktor-faktor yang kita canangkan. Jadi banyak hal yang perlu dipahami di dalam evaluasi strategi ini, internal dan eksternal. Selanjutnya, performance matrix yang merupakan juga salah satu indikator tadi. Walter Drucker mengatakan kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja atau performance adalah bagaimana posisi pasar. Dalam hal ini penilaian nyata terhadap keberhasilan perusahaan adalah mengukur posisi pangsa pasar dibandingkan dengan para pesaing. Apakah pangsa pasar telah meningkat atau cenderung menurun? Selanjutnya, perlu dipahami di dalam performance ini adalah kinerja inovasi. Nah, kinerja inovasi ini biasanya berada pada ranah divisi riset dan pengembangan dalam sebuah organisasi. Bagaimana urutan pengeluaran riset dan pengembangan sebagai presentasi penjualan di dalam industri. Sehingga dari kinerja inovasi ini akan melahirkan sebuah produktivitas. Jadi kinerja ini berhubungan dengan nilai tambah output. Penjualan per karyawan merupakan salah satu ukuran produktivitas. Nah, ini yang perlu dipahami di dalam performance matrix. Nah, indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu menurut Robin di dalam bukunya ada 6 indikator. Yang pertama adalah kualitas. Artinya kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan setiap karyawan atau setiap individu. Yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Itu disebut indikator kuantitas.
efektivitas. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Ini merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi ketepatan waktu. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas. Ini merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi. Dalam hal ini tenaga, uang, teknologi, bahan baku, bagaimana dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Itu yang disebut dengan efektivitas. Dan ada yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian ini merupakan tingkat seseorang yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Artinya komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap organisasi. Itu namanya kemandirian. Artinya sebuah komitmen kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Yang terakhir adalah corrective action. Jadi oleh karena lingkungan terus-menerus berubah dari waktu ke waktu sehingga evaluasi berkala sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang diterapkan sebelumnya. Yang pertama adalah mengukur kinerja saat ini. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan kurangnya kinerja sebelumnya untuk kesuksesan di masa depan. Nah, tindakan korektif ini harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan peluang eksternal, mengurangi atau menghindari ancaman eksternal, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan internal. Nah, biasanya contoh-contoh tindakan korektif itu biasa terjadi pada perubahan struktur organisasi, pada penggantian karyawan, pada penjualan saham untuk menggalang modal, penciptaan kebijakan baru, penetapan atau revisi tujuan, dan mungkin saja terjadi penambahan tenaga marketing. Ini hal-hal yang menyangkut tentang corrective action yang perlu dipahami di dalam strategi evaluasi kontrol ini. Jadi
aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, bermakna dan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang terjadi. Nah, di samping itu, proses evaluasi strategi harus membangun pemahaman bersama, harus membangun kepercayaan, dan betul-betul rasional, artinya masuk akal. Inilah hal-hal yang perlu dipahami di dalam strategi evaluasi ini. Yang pertama tadi adalah internal review, external review, performance metrics, and corrective action. Demikian pertemuan kita, dan tentu saja pembahasan ke depan mungkin kita lebih mengarah bagaimana tentang SWOT analysis yang perlu dipahami, model voter analysis, benefit of strategy management. Demikian dan semoga kita sehat selalu, dan mohon maaf oleh karena ada gangguan sedikit kesehatan, dan saya berharap Bapak Ibu banyak-banyak membuka literatur bagi internet untuk lebih menambah wawasan kita tentang manajemen strategi ini. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.